Pakar telematika Roy Suryo turut mengomentari rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina. Roy Suryo menyoroti sosok wanita lain yang terekam dalam CCTV tersebut. Pihaknya juga mencurigai ada sosok yang menyimpan rekaman CCTV itu selama 8 tahun. Dikutip dari Tribun News Bogor, analisa itu disampaikan Roy Suryo pada Minggu 2 Juni. Ia mengatakan seharusnya ada video utuh yang bisa diputar terkait rekaman CCTV tersebut. Pasalnya, Roy Suryo menilai kualitas dari rekaman CCTV itu cukup tajam. Sementara yang beredar di media sosial hanyalah tangkapan layar dari CCTV di flyover Talun. Jika rekaman CCTV itu merupakan video yang utuh, maka bisa diputar untuk dianalisis. Sayangnya, Roy Suryo mengatakan kapasitas memori CCTV tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Artinya CCTV yang merekam kejadian pembunuhan Vina pada 2016 silam tidak bisa menyimpan data sampai 2024. Sementara berdasarkan pengamatannya, Roy Suryo menduga tangkapan layar CCTV flyover Talun berasal dari video yang utuh. Secara teknis ia menduga ada sosok yang sengaja menyimpan video CCTV itu secara utuh. Roy Suryo juga menyoroti keberadaan wanita lain selain Vina dalam rekaman CCTV tersebut. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya, dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Oh, dari telinganya ke foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya, seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Sosok mantan ketua RT di sekitar TKP pembunuhan Vina Dewi, 16, dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat, kini keberadaannya misterius. Padahal, anaknya sempat ikut terseret dalam kasus pembunuhan sejoli yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Sang ketua RT dan anaknya yang bernama Kavi itu seketika menghilang. Mereka berdua tak muncul atau memberikan kesaksiannya soal peristiwa kelam ini. Padahal, keterangannya bisa menjadi tambahan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di malam Vina dan Eki terbunuh. Warga sekitar TKP, Ferry Herianto, sempat berupaya untuk menemui sosok mantan ketua RT yang menjabat saat peristiwa 8 tahun silam itu terjadi. Ferry ingin menanyakan soal tidak adanya warung saat itu agar si ex-ketua RT dapat mendukung penjelasannya. Namun, gayung tak bersambut. Ex-ketua RT itu selalu tak berada di rumah ketika disambangi Ferry. Nah, saya tuh sempat mau tanya ke Pak RT-nya biar kesaksian saya tuh didukung soal warung. Tapi Pak RT nggak ada di rumah terus. Pak RT yang jabat tahun 2016, ya. Kalau yang sekarang ada, ujar Ferry saat berbincang dengan Deddy Mulyadi dalam konten YouTube-nya. Kuasa hukum dari 5 tersangka, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahvi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Ia menyebut bahwa Kahvi ikut nongkrong di warung Ibu Neneng bersama para terpidana. Anaknya Pak RT Kahvi ada di dalamnya, ujar Jogi seperti dilansir dari siaran iNews pada tanggal 21 Mei tahun 2024 silam. Setelah kumpul di warung Ibu Neneng, mereka kemudian bergeser ke rumah ketua RT yang kosong, termasuk juga Kahvi.
3 hari berselang pasca pembunuhan Vina dan Eki, mereka semua ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, Kahfi akhirnya dilepaskan pihak kepolisian setelah ketua RT datang menemui polisi. Kemudian Pak RT-nya datang ke kepolisian bilang bahwa anak saya ada di rumah, kira-kira begitu. Ngototlah Pak RT-nya, sehingga kepolisian mengeluarkan dia, Kahfi, tetapi yang lain tidak dikeluarkan. Padahal malam itu sama-sama di rumah Pak RT, jelas Jogi. Penjelasan Jogi juga diamini oleh Sauri, penjual nasi sekaligus warga sekitar TKP. Menurut Sauri, pada saat penangkapan para terpidana, Kahfi tak langsung ditangkap. Kahfi diminta untuk menunggui motor-motor para terpidana. Suruh nungguin motor, habis itu motornya juga diangkut polisi. Anak Pak RT juga dibawa. Tapi malamnya, Kahfi sudah pulang, ujar Sauri saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel YouTube-nya. Menurut Sauri, Kahfi sering bergaul dengan beberapa terpidana. Sauri pun mengakui kini ketua RT yang merupakan orang tua dari Kahfi sulit ditemui. Iya Pak Basren dulu, namanya. Sekarang ketua RT-nya dah ganti lagi, pungkasnya. Pihak keluarga Peggy Setiawan yakin jika Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki seperti yang dikatakan saksi AF. Bahkan paman Peggy, Ibnu, juga kesal dengan ungkapan AF yang membuat Peggy ditahan polisi, lantaran Peggy adalah pemuda yang baik di pandangannya. Dikutip dari tribunnews.com, AF mengaku menyaksikan detik-detik Vina dan Eki dibunuh. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa kejadian. Kesaksian saksi kunci AF ini rupanya dibantah oleh seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian. Warga tersebut bernama Ferry Irianto yang meragukan kesaksian AF saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Ferry, penjelasan AF tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan. Ferry menegaskan jika kesaksian AF dapat dibuktikan, ia bahkan rela para terpidana dan Peggy dihukum. Namun ia meragukan pernyataan AF tentang adanya warung di depan tempat kerja AF yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa warung terdekat berada di depan MAN 2 Cirebon dan warung tersebut sudah ada sejak lama, namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Selain itu, Ferry juga meragukan klaim AF yang mengaku bisa melihat para pelaku termasuk Peggy berada di lokasi kejadian. Ferry yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon memang melihat para terpidana sering menongkrong di depan sekolah tersebut. Kendati begitu, Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan. Sosok Melmel muncul di tengah pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku kemunculan Melmel menguntungkan kliennya yang dijadikan tersangka oleh Polda Jabar. Tony RM pun mengaku siap mendampingi Melmel untuk memberikan pengakuan. Hal tersebut disampaikan Tony melalui channel YouTube-nya pada Jumat 31 Mei. Tony mengaku kehadiran Melmel luar biasa bagus bagi Peggy alias Perong. Pasalnya dalam acara di salah satu stasiun televisi, Melmel mengaku melihat kejadian penganiayaan Vina dan Eki pada 2016 silam. Bahkan menurut pengakuan Melmel, dirinya melihat hingga mengenali beberapa pelaku, termasuk Tatal dan beberapa tersangka yang sudah dipenjara. Tony menegaskan Melmel dapat menjadi saksi kunci bagi kliennya yakni Peggy Setiawan. Menurutnya, Melmel dapat menjelaskan bahwa sang klien yakni Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Lantas Tony memberikan pesan kepada sosok Melmel agar tidak takut menegakkan kebenaran. Ia pun berjanji akan memberikan pendampingan hingga melibatkan LPSK untuk Melmel.